Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kembali dengan Ibu pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada bab 1 ini kita akan memasuki materi meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Dan pada materi ini kita masuk kepada KD 3.3, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang tujuan pembelajaran kita antara lain peserta didik mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan kandungan kitab-kitab suci Allah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada para rasul, sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16, yang artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kitab-kitab suci Allah ada 4, yaitu 1. Kitab suci Taurat. Yang kedua, kitab suci Zabur. Yang ketiga, kitab suci Injil. Yang keempat, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama kitab Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kita harus meyakini bahwa Taurat diturunkan Allah sebagai pedoman yang diperuntukkan bagi kaum Bani Israel. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Pokok-pokok ajaran Taurat antara lain perintah untuk mengesahkan Allah, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama lain selain Allah dengan sia-sia, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati orang tua, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mengambil hak orang lain, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir, larangan mencuri. Kitab suci yang kedua yaitu kitab suci Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab suci Zabur diturunkan kepada Bani Israel atau kaum Yahudi di Yerusalem dan dituliskan dalam bahasa Kipti. Pokok-pokok ajaran kitab suci Zabur antara lain 1. Mengajarkan tentang ibadah. Yang kedua, berisi tentang sajak keagamaan. Yang ketiga, ratapan doa individu. Yang keempat, ratapan doa jamaah. Kelima, nyanyian untuk raja. Berikutnya, nyanyian kebaktian untuk Tuhan, nyanyian syukur berupa syair dan doa-doa. Kitab suci yang ketiga
yaitu kitab suci Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Kitab suci Injil diwahyukan di daerah Yerusalem, pada awalnya ditulis dalam bahasa Suryani, dan kitab suci ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Pokok-pokok ajaran kitab suci Injil antara lain perintah untuk mengesahkan Allah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, menjelaskan bahwa kelak akan datang Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kitab suci yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Allah menjamin kemurnian Al-Quran, dan Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Isi kandungan kitab suci Al-Quran terdiri dari tauhid, yang kedua tentang akhlak, ketiga ibadah, keempat muamalah, dan yang terakhir tarikh atau sejarah. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu antara lain: 1. Memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menemukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Yang keempat, manusia jadi tahu betapa besarnya kasih dan sayangnya Allah kepada hamba dan makhluknya. Yang keempat, manusia yang beriman akan mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa. Demikian pemaparan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.